Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning Bapak Ibu, Mbak Mas. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, saya juga baik. Nah, pernah ketemu saya belum? Belum ya? Ini pertemuan pertama, dan introduce myself. Nama saya Fortuna Sari, seperti yang ada di slides, dan everyone call me Maimuna biasanya. Nah, ini juga bisa dilihat latar belakang pendidikan saya. Mengajar di pendidikan bahasa Inggris sudah lebih dari 25 tahun. Untuk seterusnya silahkan baca sendiri. Ada pertanyaan tentang personal identity saya? Tidak, kalau tidak saya ingin berkenalan dulu dengan para peserta latihan hari ini. Saya panggil namanya ya satu-satu dulu ya. Arin, Fatima, Indriko, Muhammad, Aufa. Siapa? Panggilnya siapa nih Aufa? Aufa. Ikhwan. Ini Ikhwan ya. Sama yang cewek Ahwat gitu ya. Oke, semua hadir semua untuk pelatihan hari ini. Nah, selanjutnya kita lihat dulu nih tempat duduknya ada yang goyang-goyang nggak? Nggak ada ya, aman ya. Kondisi kelas gimana? Panas? Mantap ya? Oke, kalau itu sudah aman, kita mulai belajar. Topik kita hari ini adalah pelatihan untuk operator telepon. Nah, kalau minggu lalu Bapak Ibu sudah pernah ketemu dengan Pak Majul Hidayat ya, mengajarkan greetings dan menyambut tamu, menerima dan menyambut tamu di area perkantoran. Nah, hari ini kelanjutan dari materi tersebut adalah menerima telepon di kantor. Nah, karena kenapa harus membahas ini? Karena ini merupakan salah satu tugas juga sebagai administrasi kantor nih, Bapak Ibu nanti ya di tempat kerja. Salah satunya adalah menerima telepon atau panggilan telepon. Nah, adapun tujuannya adalah tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan cara menjawab panggilan telepon dengan sopan di kantor ya, dan juga bagaimana menjawab panggilan telepon dengan sopan. Oke, ini adalah contoh judul dari topik kita hari ini, receiving an office call. Ada beberapa bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah antaranya adalah answering the phone, bagaimana cara menjawab panggilan telepon. Yang kedua, bagaimana meminta nama atau identitas si penelpon atau getting the name of the caller. Kemudian bagaimana merespon permintaan dari si penelpon atau responding to a caller's request. Kemudian asking someone to wait on the line if in case kalau misalnya orang yang dicari atau nama orang yang dicari si penelpon itu tidak ada di tempat. Kemudian taking a message itu merupakan lanjutan dari asking someone to wait on the line. Kemudian meminta mereka untuk meninggalkan pesan ya. Kemudian apabila terjadi biasanya telepon ya, biasanya kalau telepon ini kan pasti ada jaringan lah ya yang tidak baik. Nah itu biasanya juga ada ungkapan-ungkapan giving with bad connections atau wrong numbers, salah alamat. Dan kemudian yang terakhir adalah cara bentuk telepon. Nah itu rincian dari pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Nah sebelum kita membahas lebih rinci, I would like to ask you questions. When did you receive the last call? Kapan terakhir kali menerima telepon? This afternoon. Is it a personal or office call? Personal call? Office call? Personal call, oke. Nah, in your opinion, ada nggak bedanya office call dengan personal call? Ada. Apa itu? What is that?
Kalau office call formal. Formal ya. Personal call Informal. informal. Kalau informal it could be any words ya, could be said through the telephone. Nah, kalau misalnya yang formal, kira-kira ada nggak ungkapan-ungkapan baku pada saat menerima telepon? Ada. Seperti apa? Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Apalagi Ada yang bisa dibantu. good, ada yang bisa dibantu, menawarkan bantuan. Apalagi? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Kemudian, oke, itu contoh-contoh yang ada di formal call, pasti ada ya. Nah, itu kita mulai bagaimana kita answer the phone first. Nah, ini ada beberapa ungkapan yang sudah saya list di situ. Yang pertama, company ABC, this is Mike, how may I help you? Nah, untuk yang company ABC ini apa kira-kira? Informasi apa? Perusahaan. Nama perusahaan, identitas siapa? Si penelpon atau yang menerima telepon? Yang receiver, oke. Kalau ini informasi apa? Si receiver, identitas diri receiver. Kemudian, how may I help you? Yang menawarkan bantuan. Nah, ini bisa langsung dijawab seperti ini pada saat telepon berbunyi, atau bisa dengan second alternatif seperti saying greetings ya, menyapa dulu ya, tergantung konteks pada saat menerima telepon. Seperti apa? Good morning, good afternoon, good evening ya. Kemudian baru berikan identitas receiver, kemudian baru menawarkan bantuan. Sama. Nah, apa bedanya antara ketiga ini? Yang ketiga ini lebih singkat lagi nih. Purchasing department, friend speaking. Kenapa dia tidak selengkap yang di atas? Karena apa? Dia kalau begini tipe menerima telepon di internal. Kalau eksternal itu baru kita pakai greetings, pakai nama, identitas dan segala macam. Kalau sedangkan dia internal call di department itu hanya menyebutkan nama department dan nama yang menerima telepon. Oke. Yang kedua, getting the name of the caller. Ini ada beberapa ungkapan, yaitu meminta identitas si penelpon. Bisa di antara tiga itu bisa digunakan salah satunya. May I have your name please? Who am I speaking with? May I ask who's calling? Repeat after me. May I have your name please? May I have your name, please? Who am I speaking with? Who am I speaking with? May I ask who's calling? May I ask who's calling? Oke, selancar itu kalau kita di tempat kerja. Jadi tidak ada terbata-bata. Yang ketiga, responding to a caller's request. Nah, ini bagaimana kita merespon yang setelah kita menanyakan tadi, menawarkan bantuan. Oke, mungkin ada bapak ini enggak? Ya. Kemudian kita jawabnya, sure, let me check on that. Atau let me see if she's available. Sure, one moment please. Nah, itu antara tiga itu boleh digunakan salah satunya untuk merespon kepada caller's request. Kemudian asking someone to wait on the line. Nah, kalau misalnya dia minta bertemu dengan ini untuk menelpon, untuk menunggu Anda menyambungkan, Anda bisa mengatakan ungkapan seperti ini. Can I put you on hold for a minute? Repeat after me. Can I put you on hold for a minute? Okay. Do you mind holding while I check on that? Do you mind holding while I check on that? Okay, that is the way how you would say that. Kemudian next phase is taking a message. Pada saat Anda meminta pesan, in case kalau yang mau ditemui itu tidak berada di tempat. Nah, she's not available at the moment. Would you like to leave a message? Repeat after me. She's not available at the moment. Would you like to leave a message? Okay, she's out of the office right now. Can I take a message? She's out of the office right now. Can I take a message? Okay, that is also one of them. You can use it, ya. Salah satu di antara bisa digunakan. Kemudian kalau misalnya nggak kedengeran atau koneksinya buruk, nah ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kalian pakai. Misalnya, I'm sorry, we have a bad connection. Would you give me your number and I'll call you right away? Atau right back? Atau I think atau
I think we have a bad connection. Could you speak a little louder, please? Ya. Or, I'm sorry, could you repeat that? Kalau in case tidak begitu mendengar atau jelas yang dikatakan, atau I'm sorry you have the wrong number. Kalau si penelpon itu salah alamat ya atau salah sambung alamat penting ya. Oke. Kemudian the last, how we should end the call. Misalnya ada ungkapan-ungkapan yang refer kepada bagaimana. Memang artinya itu memang kita sudah mau stop teleponnya, yaitu is there anything else I can help you with? Ditawarkan lagi penawaran ya, bantuan. Oke, thanks for calling, have a great day. Kalau misalnya oke, no thanks, thank you, atau kemudian kita jawab oke, thanks for calling, have a great day. Atau yang di bawah bisa juga dipakai is there anything else I can do for you? Kalau tidak, oke, have a great day. Okay, repeat after me. Is there anything else I can help you with? Is there anything else I can help you with? Okay, thanks for calling. Have a great day. Okay, thanks for calling. Have a great day. Atau, is there anything else I can do for you? Is there anything else I can do for you? Okay, have a good day. Okay, have a good day. Okay, that is a list of expressions that may be used when you are on receiving a phone call. Nah, sebelum kita untuk supaya ini kan tadi baru saya jelaskan. Nah, ini ada I would like to show you a video. Check. Oke, silakan didengar dan kemudian kalau if you think it is necessary to make notes silakan, karena ada beberapa expression yang mungkin merupakan ekspresi alternatif dari yang sudah saya berikan tadi. Good morning, ABC Company. This is Emily speaking. How may I assist you? Good morning. I'd like to speak to Mr. Smith, please. Certainly. May I ask who's calling, please? This is Ken Jones from XYZ Corporation. Thank you. One moment, please. I'll put you through. Emily transfers the call to Mr. Oke, that is how pada saat kita mau mentransfer call. Jadi ada ya, apa yang berbeda dari ungkapan yang saya ajarkan tadi di dalam video ini? Dari mulai awal. Oh, may I assist you? Sama dengan? Sama. Jadi bisa menggunakan alternatif tersebut. Oke, ini salah satu contoh saja bahwa cara menelpon itu sudah ada patternnya, polanya di kantor. Nah, untuk kegiatan lain lanjutan, saya minta ini berpasangan ya, depan-depanan ini untuk melatih atau practicing dialog dari kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kecil ya? Oke, kelihatan? Coba yang depan. Julia dan dan Ikhwan. Nah, Julia is the caller, Ikhwan is the receiver. Julia is Helen, Ryan is Ikhwan. Okay, let's start. My time, Computer Solutions, Helen speaking. How can I help you? Hello, this is Ryan Barnes. May I speak with Natalie Jones, please? One moment, please. I'll put you through. Mr. Barnes, I'm sorry. Natalie's in a meeting at the moment. Would you like to leave a message? Yes, could you ask her to call me back as soon as possible? It's pretty urgent. Of course. Does she have your number? She has my office number, but let me also give you mine. It's 472 555 and 8901. Let me read the back to you. 472 555 8901. That's right. And could you spell your last name for me?
B as in Boston, A R T as in dog, O S as in September. Okay, Mr. Barrios. I'll give her the message. Thanks a lot. Bye. Okay, what is the difference dengan apa yang tadi kita kasih? Apa yang tambahannya di sini? Minta identitas. Kemudian identitas seperti telepon number juga namanya dijelaskan. Nah itu bisa di add more. Tapi kalau yang untuk yang baku, yang standar itu seperti yang sudah saya jelaskan. Okay, you got that? So there is one more practices. Oke, ini praktis silakan dilatihkan dengan pasangannya. Praktis pertama adalah penelpon adalah klien yang ingin bicara dengan seorang karyawan tertentu. Penerima telepon harus menyambut dengan sopan, menanyakan informasi dasar dan menawarkan bantuan. Silakan dicatat dulu sebelum Bapak Ibu peragakannya. Oke. Kalau sudah dilaksanakan, ada pertanyaan? Tidak? Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa kita latih terus supaya tidak kagok ya. Kita harus lancar kalau di tempat kerja. Oke, that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.